Selamat datang di channel Nabla Education. Oke ya, teman-teman, ini adalah video kelanjutan dari soal latihan OSN IPA SMP dan ini video yang ketiga ya untuk seri soal persiapan tahun 2023. Oke, pada soal ini kita akan membahas salah satu topik yang ada di silabus atau materi di OSN IPA SMP, yaitu tentang gerak parabola. Nah, biasanya materi gerak parabola ini tidak dipelajari di sekolah. Jadi mau tidak mau teman-teman harus belajar untuk materi gerak parabola ini. Oke, kita lihat untuk soalnya. Dalam suatu perlombaan roket air, kelompok A membuat roket air dengan massa 500 gram. Roket air tersebut ditembakkan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat. Pertanyaannya adalah, besar energi potensial saat roket air berada di ketinggian maksimumnya adalah titik-titik. Ya, jadi untuk menjawab soal ini, selain berkaitan dengan gerak parabola, teman-teman juga harus sudah belajar yang berkaitan dengan konsep energi ya. Ya, di sini pertanyaannya tentang energi potensial. Oke, jadi kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi gerakannya parabola, taunya dari mana? Taunya dari dia itu dilemparkan dengan membentuk sudut tertentu. Nah, sudutnya kita sebut sebagai sudut elevasi. Maka kalau kita gambarkan, kejadiannya bisa seperti ini nih. Ini ada misalkan roket air ini, saya gambar bentuknya seperti ini ya. Dia ditembakkan dengan kecepatan awal. Biasanya kecepatan awal ini, oke maaf ada sedikit gangguan ya. Kecepatan awal ini biasanya simbolnya adalah V0. Kemudian membentuk sudut elevasi. Nah, sudutnya kita sebut sudut elevasi itu di sini. Misalkan theta atau alfa ya, yang besarnya 37 derajat. Kita sebut aja theta misalkan. Maka nanti roket itu akan bergerak dengan lintasan parabola seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah besar energi potensial saat berada di ketinggian maksimumnya? Jadi ketinggian maksimum itu di sini misalkan. Nah, kita sebut sebagai H maksimum atau H max. Ini ketinggiannya. Pertanyaannya, berapakah energi potensialnya? Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu ya, persamaan untuk ketinggian maksimum dari suatu benda yang bergerak parabola itu bisa kita tuliskan dalam persamaan seperti ini. Jadi H maksimum itu nilainya sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Nah, ini adalah persamaan untuk H max atau ketinggian maksimum benda yang bergerak secara parabola. Berikutnya, dengan menggunakan persamaan ini, maka kita bisa tahu nilai tingginya ya, tinggi maksimumnya, yaitu sama dengan V0 kuadrat. V0-nya adalah 10, jadi ini 10 kuadrat, 10 kuadrat, kemudian dikali sin kuadrat theta, theta-nya di sini 37 derajat, jadi sin kuadrat 37 ya. Nah, ini satu lagi ya teman-teman, materi trigonometri itu juga belum diajarkan di SMP, tetapi untuk OSN, teman-teman harus sudah paham tentang materi trigonometri ya, sin, cos, tan, dan teman-temannya. Dibagi dengan 2G. 2 dikali gravitasinya kita gunakan 10. Nah, sudah dapat. Tinggal kita hitung. 10 kuadrat itu 100 dikalikan sin 37. Nah, nilai dari sin 37 itu sama dengan 3/5 atau 0,6. Kalau kita kuadratkan berarti kita tulis gini, 3/5 kuadrat. Artinya 3/5 kali 3/5 ya. Dibagi dengan 2 kali 10 itu 20. Oke, kita coret 20-nya dengan 100 dapat 5 ya. Kemudian 5-nya kita coret 1 dengan bawah ini. Maka H maksimumnya tinggal 3 kali 3, 9 dibagi dengan 5. Berarti H max-nya adalah 9/5 meter. Pertanyaannya mencari energi potensial. Nah, kita tinggal masukkan persamaan energi potensial adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggiannya. Tingginya yang kita pakai adalah ketinggian maksimumnya di sini. Tinggal kita ganti aja. Nah, masanya di sini 500 gram ya. Gram itu belum SI, berarti 500 gram kita ubah dulu. Jadi 500 gram itu kan sama dengan 0,5 kilogram. Ya, kita bagi dengan 1000 kan. Jadi ini 0,5 dikalikan dengan gravitasinya 10 dikalikan dengan tinggi maksimumnya itu 9/5. Nah, kita tinggal coret aja ya di sini. 0,5 kali 10 itu 5 dikalikan 9/5. Maka 5-nya dicoret. Ya, 5 bagi 5 kan 1. Berarti energi potensialnya adalah 9 Joule. Maka kita dapatkan energi potensial pada saat dia tingginya maksimum adalah 9
Joule ya. Oke, itu soal yang pertama ya. Jadi sekali lagi, silakan teman-teman yang ikut OSN, meskipun materinya tidak diajari di sekolah, tetapi materi ini akan keluar di silabus OSN ya. Tentang gerak parabola, tentang trigonometri itu akan keluar. Jadi silakan mulai dipelajari materi-materi yang belum diajarkan di sekolah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, ini dia soal kedua kita. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Sebelum saya bahas, ini soalnya berkaitan dengan gaya dan hukum Newton lagi ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Dua buah benda M1 dan M2 digerakkan menggunakan pesawat sederhana seperti pada gambar. Jika M1 bergerak turun dan M2 bergerak ke kanan, percepatan sistem untuk keadaan tersebut jika lantai licin adalah titik-titik. Oke ya, jadi ini soal tentang hukum Newton, teman-teman, dan khususnya tentang hukum Newton yang kedua karena di sini bendanya bergerak dipercepat. Nah, di sini lantainya licin. Dan M1 berarti yang ada di bawah sini, ini M1 ya. Nah, oke. Langkah pertama, kita gambarkan dulu diagram gayanya yang bekerja pada benda ini. Ya, yang pertama, yang paling mudah dulu karena ini ada tali, maka dia akan punya namanya tegangan tali. T di sini ya. T, kemudian di sini juga ada tegangan tali. T. Kemudian M2 itu punya massa, meskipun nanti tidak dipakai. Kenapa? Karena M2-nya bergerak ke kanan dan lantainya licin, maka kita tuliskan dulu tidak apa-apa. Ini M2G. Kemudian ada gaya normal N2 ya. Kemudian M1 dia juga punya berat di sini ya, punya berat M1 kali G. Nah, tetapi M1 itu bergeraknya itu kan searah bidang miring ya, tidak turun ke bawah vertikal seperti ini, tapi bergeraknya ke sini dengan percepatan A. Dan M2 bergeraknya ke kanan juga dengan percepatan A, kan bisa dibayangkan ya. Maka M1 ini perlu kita uraikan. Nah, uraikannya seperti ini ya. Ini ke sana dan ke arah bawah sini. Kemudian alfanya nanti akan berpindah di sini. Ya, teman-teman harus sudah mulai belajar kalau ada alfa seperti ini. Kalau diuraikan vektornya, kita akan memindahkan alfanya kemana, silahkan dipelajari ya. Maka bagian yang sini adalah M1G sin alfa, dan bagian yang ini adalah M1G cos alfa. Nah, kemudian ada juga gaya normal di sini. Nah, oke ya. Sekarang untuk soal ini kita akan melihat sebagai keseluruhan sistem atau kita akan lihat sebagai satu kesatuan ya. Maka karena bergeraknya searah bidang miring seperti ini, kita bisa tuliskan sigma F pada sistem ini sama dengan M kali A. Nah, M kali A. Tetapi di sini M-nya adalah M total. Karena kita melihatnya sebagai satu kesatuan ya. Maka sigma F-nya apa? Yang menarik ke bawah ini adalah M1G sin alfa. M1G dikalikan sin alfa. Kemudian yang menghambat dia ada yang ke atas itu T. Ya, ada T yang di sini. Minus T. Kemudian ada lagi yang menarik di sini, yaitu T juga. Jadi plus T. Nah, kemudian kita lihat sudah nggak ada lagi. Berarti ini sama dengan M totalnya tentu saja M1 plus M2 dikali dengan A. Nah, yang dicari adalah percepatannya, yaitu A-nya. Kita lihat di sini ada minus T, ada plus T. Jadi T-nya habis. Ya, karena minus T ditambah T itu habis 0 ya. Berarti tinggal M1G dikalikan sin alfa itu sama dengan M1 plus M2 dikali dengan A. Nah, maka A-nya bisa kita dapatkan ya. Kita pindah ke bawah sini. Jadi A sama dengan M1G sin alfa dibagi dengan M1 plus M2. M1 plus M2. Atau biar penulisannya sesuai dengan opsi yang ada di jawaban di sini, maka kita tuliskan dengan M1 ya dibagi dengan ini dulu, kita tulis M1 plus M2 kemudian baru G sin alfa. Jadi ini sama aja ya, cuma cara menuliskannya aja sama dengan A. Nah, dapat M1 plus M1 plus M2 G sin alfa. Maka jawabannya adalah yang D ya. M1 dibagi M1 plus M2 dikalikan G sin alfa. Oke. Ya, kita bahas dua nomor ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya di soal-soal pembahasan berikutnya. Silakan kalau ada request mau membahas topik apa, tulis saja di kolom komentar ya. Untuk video-video yang lain, teman-teman juga bisa lihat nanti di deskripsi. Saya sertakan playlist lengkap dan beberapa soal pembahasan OSN IPA di deskripsi. Bisa ditonton sebagai bahan belajar ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.